Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Apa kabar pemirsa sekalian? Ya, mudah-mudahan Anda semua sehat ya. Anda semua berpuasa dengan sebaik-baiknya, Anda semua bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran dan juga ya, sunnah Rasulullah SAW ya. Dan semua kita berharap diterima amal ibadah dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami hingga bulan Ramadan akhir dengan kesehatan, dengan usia dan juga dengan iman. Karena itulah yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah di saat kita menghadapi dan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, sekali lagi yang harus kita senantiasa ucapkan untuk agar kita diberikan umur yang panjang, kesehatan yang prima, dan iman yang mantap, iman yang betul-betul memiliki keyakinan bahwa ibadah dilandasi dengan keimanan. Salawat serta salam ya senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya pengikut sampai hingga hari akhir nanti ya. Kita pun mudah-mudahan termasuk yang mengikuti langkah meneladani ya, ajaran-ajaran beliau, amal-amal beliau ya. Baik pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya akan melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu ya Abjadiyat Amaliyah Ramadan ya, panduan ilmu dan amal di bulan Ramadan sesuai dengan abjad ya. Dan kita masuk pada pembahasan yang ke-25 atau huruf yang 25, yaitu huruf nun. Nah, huruf nun ini adalah huruf pertama di kalimat an-nisyanu ya. Nisyan itu apa? Lupa. Ya. Bahwa memang atau kadangkala ya kita memiliki sifat pelupa ya. Ya. Apalagi mungkin orang berpuasa ya. Mungkin berharap juga kali ya, tapi enggak juga. Ya, berharap lupa itu kan, lupa makan ya, lupa minum ya, lupa ya, akhirnya sudah kenyang baru ingat, oh ya, saya sedang puasa. Ini sebenarnya nggak boleh juga ya. Ya istilahnya kan puasa itu sesuatu yang kita diperintah untuk melaksanakannya ya. Kalau lupa itu harus kita hindari, dan kalaupun terjadi maka apakah membatalkan atau tidak, nah ini nanti yang coba kita bahas ya. Hakikatnya memang ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu ya, sesuatu yang sulit dihindari, dan memang lupa itu tidak menjadi satu beban atau jadi satu taklif satu dosa yang ketika terjadi dalam kehidupan manusia ya. Rufi'al aqlam salasan ya, rufi'al umati salasan ya. Au fi mana hadis ya, bahwa tidak dianggap dosa atau terangkat ya dari dosa ya pada 3 perkara ya. An-nisyan karena lupa ya, an-naum karena tertidur ya, dan juga karena majnun ya, karena gila. Nah, nisyan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri kalau misalkan memang terjadi. Ya kalau boleh saya berpandangan bahwa an-nisyan itu ada 2 ya. Ada nisyan yang namanya nikmat, ada nisyan namanya nikmat ya. Ya, nisyan nikmat itu ya seperti itu ya. Kalau misalkan terjadi dan tidak membatalkan apa yang dilakukan ya, yang ibadah yang saat dilakukan, kayak misalkan kita berpuasa nih, lalu lupa ya, nggak sengaja atau lupa dia makan ya pas pulang misalkan dari luar, pulang ke rumah ada roti ya, ada teh lagi gitu kan ya, padahal mungkin untuk istrinya yang sedang tidak berpuasa karena datang bulan ya kan, tiba-tiba dia makan ya, mungkin udah kebiasaan begitu kan, makan tuh ya, lalu minum udah, wah seger kayaknya kan, enak gitu kan, baru inget dia, diingetin istri, kan kapan puasa ya. Nah itu nikmat namanya ya. Hanya dia lupa, hanya di nikmat yang akhirnya dia boleh menyambung puasanya sampai akhir beduk maghrib ya. Itu dibolehkan begitu ya. Tentunya jangan saya berharap ya untuk lupa, karena lupa itu tetap tidak diinginkan kan. Kita pengen sempurna ibadah puasa, karena kalau ada juga keraguan itu kan, tapi memang tetap saja tidak dianggap sebagai pembatal puasa. Itu namanya nikmat ya. Jadi Allah berikan nikmat seperti itu sampai akhirnya dia dibolehkan untuk melanjutkan ya. Ada juga
yang namanya lupa itu nikmat, bencana ya. Masalah besar ya. Ya punya uang ya, entah di mana ditaruh ya lupa ya. Pulang nyari mana uangnya kan. Padahal tadi dia duduk di mana gitu kan. Dia ketinggalan atau uangnya jatuh, dia lupa ya. Akhirnya nggak ketemu. Ini apa namanya? Bencana jadinya. Orang belajar itu kan pas ujian ya, mahasiswa atau murid atau siswa ya, belajar suatu ya harian belajar, besoknya pas ujian lupa ya, nggak ingat sama sekali. Nah lupanya adalah nikmat lupanya bencana ya, nggak ingat sama sekali nih. Ya. Atau hal-hal lainnya memang kita tentunya menghindari ini. Ini bagian daripada ya ujian ya, juga sesuatu yang tidak mengenakan ya, lupa tidak mengenakan seperti itu ya. Jadi nisyan nikmat ya. Ada nikmat, ada nikmat ya. Nah, yang coba saya ingin sampaikan di sini adalah terkait dengan lupa di saat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Jadi hakikatnya orang yang makan atau minum karena lupa padahal sedang berpuasa maka puasanya tetap sah. Namun jika dirinya ingat maka wajib atasnya memuntahkan atau ya ataupun memuntahkan makan ataupun minuman yang berada di mulutnya. Kalau misalkan pas ingat itu kan langsung muntahkan. Jangan tanggung makan itu telan gitu, jangan. Ya. Kalau misalkan ingat ya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syariba fal yutimma saumahu. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Ya. Kata Nabi, barang siapa lupa ya, bahwa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Ya. Karena sesungguhnya yang demikian adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberinya makan dan minum. Ya. Jadi istilahnya kan nikmat ya, Allah berikan nikmat dengan lupa di saat dia berpuasa. Dalam ya dalam ayat Allah juga dikatakan ya, kita kan mohon selalu kepada Allah ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau azab kami karena lupa kami atau karena kelalaian kami atau kesalahan keteledoran kami ya. Ini kan memang Allah Maha Pemaaf ya, tentunya nanti kita senantiasa berusaha untuk ingat terus apa yang diperintahkan Allah, baik puasanya atau tilawahnya atau qiyamnya dan ibadah-ibadah lain, sehingga bisa sempurna. Tapi kalaupun lupa ya, terutama di saat puasa karena memang waktunya panjang ya, dari beduk subuh sampai beduk maghrib, maka kalaupun lupa insya Allah ya, kalau memang tidak sengaja, memang betul-betul lupa, jangan ragu untuk ya menyambung atau juga meneruskan puasanya sampai beduk maghrib ya. Kalau misalkan pas beduk subuh dia sholat ya, menahan diri, lalu pas jam 8 karena kebiasaannya habis jam 8 itu kan biasanya dia ngeteh dan sebagainya, lupa ya. Karena kebiasaan itu dia lupa, akhirnya dia makan dan minum ya. Nah, tentunya ini tidak membatalkan kalau misalkan memang betul-betul tidak sengaja atau karena lupa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.